Halo anak-anakku yang terkasih, jumpa kembali dengan saya. Semoga anak-anakku di rumah senantiasa sehat ya. Iya, baik, puji Tuhan ya. Hari ini kita akan belajar tentang pendidikan agama Katolik. Pelajaran yang kedua, yaitu saya mampu membedakan perbuatan baik dan buruk. Selamat mengikuti ya. Terlebih dahulu, mari kita akan berdoa bersama. Siapkan hati dan budi kita ya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan yang baik, ajarilah kami untuk membedakan mana yang baik dan buruk. Berilah kami semangat untuk melakukan yang baik terhadap semua ciptaan-Mu di dunia ini. Amin. Nah, anak-anakku yang terkasih, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita bernyanyi terlebih dahulu. Siapa yang sudah bisa? Mata Tuhan melihat. Judulnya itu ya. Iya, pinter sekali. Sudah pada bisa ya. Mari kita mulai ya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, baik yang baik, baik yang jahat. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Tuhan melihat. Nah, pintar sekali anak-anakku. Nanti silahkan berlatih sendiri ya, bernyanyi sendiri, dan juga bisa dihafalin lagunya. Nah, anak-anak sudah siapkah hari ini? Iya. Mari kita akan mengamati gambar yang ada di depan kita. Baik, gambar yang pertama. Ada seorang bapak bersama anaknya. Nah, anaknya berteriak. Karena apa? Bapaknya memegang kelinci. Yang dipegang apa anak-anak? Telinga. Iya. Tentu telinganya kelinci sakit ya. Kalau dipegang seperti itu. Maka si anak tersebut menjerit. Aduh, sakit. Nah, gambar yang kedua. Ini seorang ibu yang membawa apa anak-anak? Iya, membawa keranjang wortel. Nah, wortelnya mau diberikan pada siapa ya? Iya, mau diberikan kepada kelinci peliharaannya. Supaya apa, Nak? Ya, supaya kelincinya hidup dan kelincinya tumbuh besar dan ia tetap bergembira. Ya, kelincinya karena udah kenyang, terus bergembira ria jingkrak-jingkrak. Gitu. Nah, ini salah satu contoh perbuatan baik yang dilakukan oleh seorang ibu dengan memelihara kelinci dan merawatnya, serta memeliharanya dengan memberi makan. Jangan sampai kelincinya kelaparan. Ini adalah perbuatan yang baik. Yang di sebelah kiri, ini perbuatan yang tidak baik. Sudah paham ya anak-anak? Nah, anak-anak sudah bisa kan membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Nah, yang sebelah kiri ini perbuatan yang jahat, tidak boleh dilakukan. Nah, ini yang kanan perbuatan yang baik. Kita harus mencintai hewan peliharaan kita. Nah, anak-anak, mari kita dengarkan kitab suci dari surat Paulus kepada umat di Roma bab 12 ayat 9 sampai dengan 21 tentang nasihat untuk hidup dalam kasih.
Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu. Berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang terkasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalamu. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, anak-anak yang terkasih, kita tadi sudah mendengarkan sabda Tuhan. Tentang apa anak-anak? Iya, nasihat Santo Paulus tentang kasih. Siapa yang sudah tahu apa itu kasih? Iya, pintar sekali anak-anakku. Nah, kasih itu hati yang penuh lemah lembut, sabar, sukacita, dan segala sesuatu itu dikerjakan dengan hati. Nah, tentu anak-anak, kalau kita berbuat jahat, hati kita bagaimana? Tenang nggak? Iya, pintar, hebat. Hati kita tentu tidak akan damai. Kalau hati kita jujur, pasti kita akan mengalami kedamaian. Nah, demikian anak-anak yang terkasih, bahwa manusia bertanggung jawab atas setiap perbuatannya. Setiap perbuatan baik akan menimbulkan kegembiraan, kedamaian, sukacita. Dan ini yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kita harus senantiasa berbuat baik. Nah, sebaliknya, perbuatan buruk atau jahat akan menimbulkan penderitaan dan permusuhan. Nah, dalam kehidupan bersama, kalau kita berbuat jahat terhadap teman kita, akibatnya apa anak-anak? Iya, kita akan dimusuhi. Nah, oleh sebab itu, berusahalah untuk selalu melakukan yang baik. Ini yang menjadi harapan dan perintah siapa? Tuhan Yesus. Nah, Tuhan itu mencintai kita, maka Ia memberikan kita kemampuan untuk melakukan yang baik dan harus berani untuk menolak yang jahat. Nah, dalam bacaan tadi, pesan Rasul Paulus kepada kita apa nasihatnya? Iya, agar kesalahan seseorang dibalas dengan kebaikan, tidak boleh dibalas dengan kejahatan. Sebagai salah satu contoh anak-anakku, misalnya ada teman kita yang naik sepeda jatuh, terus kita melihat
Nah, apa yang kita lakukan? Tentu hati kita berbisik, ayo ditolong, ayo ditolong. Nah, ini suara hati kita. Suara siapa? Tuhan Yesus yang menyapa hati kita. Nah, kalau kita mendengarkan baik-baik, kita akan mengikuti suara dari Roh Tuhan atau Roh Kudus. Tetapi kalau kita mengabaikannya, tidak mendengarkan, kita akan mengikuti suara siapa? Iya, mengikuti suara setan. Jangan, untuk apa kita menolong teman kita? Nah, apakah kita akan tega melihat teman kita yang jatuh kesakitan? Iya, tentu kita tidak akan tega ya. Pasti kita mau menolong. Dan kita harus siap untuk saling membantu. Maka akan tercipta kerukunan, kedamaian, dan apa anak-anak? Iya, hidup dalam sukacita. Dan juga tidak ada permusuhan. Anak-anak yang terkasih, marilah kita tutup pertemuan pembelajaran hari ini dengan berdoa ya. Ya Tuhan yang Maha Baik, jauhkanlah kami dari perbuatan buruk dan berilah semangat untuk melakukan yang baik terhadap semua ciptaan. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anakku yang terkasih, terima kasih untuk kebersamaan kita pada hari ini. Kita sudah belajar bersama tentang apa tadi? Iya, tentang saya mampu membedakan yang baik dan yang buruk. Sekali lagi, terima kasih. Salam kasih, terima kasih. Dan juga berkah dalam. Tetap patuhi protokol di rumah ya. Salam sehat selalu. Dadah, sampai jumpa minggu depan.